Pria ini adalah Mr. Logan. Dia adalah seorang mayor di ketentaraan. Di hadapan semua juniornya, dia memberi pencerahan dengan kata-kata mutiara bagi mereka. Wanita ini berkendara dengan santai untuk mengantar putranya ke sekolah. Tapi tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang menabrak mobil yang dia tumpangi. Mereka berdua adalah keluarga kecil Mr. Logan. Sang anak menatap ibunya yang berlumuran darah. Dia yang masih kecil tentu saja tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena dirinya sendiri tidak sedang baik-baik saja. Hai, selamat datang di channel Bahja Mawar. Sebelum lanjut nonton, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, terima kasih. Ini adalah beberapa tahun sejak kejadian tabrakan mobil itu. Mr. Logan sering berhalusinasi melihat mendiang istrinya yang sudah meninggal, dan ketika itu terjadi, Mr. Logan akan meminta istrinya untuk tidak pergi meninggalkannya. Tidaklah mudah untuk menjadi orang tua tunggal, itulah yang dirasakan oleh Mr. Logan. Ditambah dengan putranya yang sangat nakal, dia suka keluar masuk dari pengadilan. Hal itu dilakukannya sebagai tanda protes karena sang ayah membuatnya selalu pindah tempat tinggal. Billy menusuk-nusuk jarinya hingga mengeluarkan darah. Hal itu dia lakukan untuk menunjukkan apa itu rasa sakit dan kekecewaan yang tidak bisa dia ungkapkan kepada siapapun. Logan membuat sarapan untuk dirinya dan putranya yang sudah bersiap untuk berangkat sekolah. Billy nampak sedih ketika melihat ayahnya. Di masa lalu pun ayahnya sering membuatkannya sarapan, tapi dia membantu. Kepala sekolah meminta Billy untuk keluar dari ruangannya karena dia hendak membahas kelanjutan pendidikan Billy dengan ayahnya. Kepala sekolah meminta Mr. Logan untuk memindahkan Billy ke sekolah yang lain dan mengingatkan Mr. Logan untuk membayar uang semester Billy yang belum dibayarkan dari tahun yang lalu. Di sekolah tidak ada yang ingin berteman dengan Billy. Dia hanya bisa menatap iri teman-temannya yang berkelompok dan mengobrol. Begitu memutuskan untuk kembali ke kota asalnya di mana sang istri dimakamkan, Logan memutuskan menemui teman lamanya yang sudah lama tidak bertemu dan meminta bantuannya untuk mencarikan pekerjaan baru. Ini adalah kejadian 8 tahun yang lalu di mana tim dokter berjuang keras untuk menyelamatkan Billy kecil, juga istrinya serta calon bayinya yang belum lahir. Billy melihat remah makanan yang tertinggal di sudut bibir ayahnya, tapi dia enggan untuk membantu membersihkannya. Mr. Logan menjadi petugas pengantar minuman di lapak-lapak toko. Mr. Logan tidak terima ketika salah satu pemilik toko meremehkannya. Dia mengancam dan berjanji akan mengulitinya jika sampai meremehkannya lagi. Mr. Logan tentu saja senang ketika melihat wajah tegang pemilik toko itu. Logan tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaannya ketika Johan berbicara dengan putranya dengan menenggak minuman keras. Dengan halus, Logan meminta temannya untuk segera pergi karena putranya dalam proses pertumbuhan. Di tengah malam ketika sedang seorang diri, Logan lagi-lagi berhalusinasi melihat istrinya yang coba menenangkannya dan menghiburnya. Billy memberanikan diri mendekati sekelompok teman sekolahnya. Meski tidak mudah, tapi mereka mau menerima Billy sebagai salah satu dari kelompok mereka. Logan membantu Johan dalam hal perampokan. Mereka membobol salah satu apartemen dan menyandera pemiliknya. Pemuda ini bersembunyi dan hendak melaporkan perampokan yang terjadi, tapi Johan berhasil menemukannya. Logan menegur Johan karena tadi sempat menembak korban, padahal Johan sudah berjanji untuk tidak ada penembakan, mereka hanya akan mencuri. Tapi Johan nampak tidak peduli karena dia melakukannya agar korban diam. Logan ditegur oleh bosnya karena bisa-bisanya dia mengancam salah satu konsumennya. Mendengar alasan Logan mengancamnya membuat si bos kecewa. Tanpa pikir panjang, dia segera memecat Logan. Billy menolak sabu-sabu yang ditawarkan oleh temannya karena dia tidak ingin mengecewakan ayahnya lagi. Temannya mengatakan pengecut karena tidak mau mencoba, tapi ketua kelompok itu menerai dia menghormati pilihan Billy. Billy mulai akrab dengan ketua kelompoknya dan dia semakin menyukainya dan mengatakan terima kasih. Logan kembali teringat pada kejadian 8 tahun yang lalu. Dia yang sedang berada di kemiliteran untuk bertugas segera mengebut untuk melihat kondisi istri dan putranya. Billy dengan sungkan menemui ayahnya. Dia meminta izin untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya. Logan tertegun, dia tidak bisa berkata-kata karena baru kali ini Billy meminta pendapatnya. Dan tentu
saja Logan mengizinkan karena hal itu adalah hal yang wajar. Billy dan temannya mabuk berat, entah sudah botol yang keberapa dia tenggak. Yang jelas dia sudah lupa diri dan hanya bisa menurut ketika temannya mencokokinya dengan berbagai macam minuman. Di lain tempat, Johan bersiap dengan senapannya. Dia mengunci targetnya agar tidak lepas dari bidikannya. Hal itu dia lakukan untuk membantu Johan. Begitu Johan memberi instruksi untuk menembak, maka Logan akan melepaskan bidikannya. Teman-teman Billy memaksa Billy untuk menyetir mobil. Dia yang berada dalam pengaruh alkohol tentu saja menyanggupi. Billy menyetir dengan ugal-ugalan. Dengan disemangati oleh teman-temannya, Logan baru saja merebahkan tubuhnya dan seperti biasa dia kembali berhalusinasi melihat istrinya. Logan langsung terberanjat ketika Billy menelpon dan mengatakan kondisinya. Sampai di tempat kejadian, Logan langsung memeriksa kondisi putranya. Logan kecewa ketika mengetahui putranya mabuk-mabukan, ditambah dengan teman-teman Billy yang membebankan semuanya kepada putranya dan merasa tidak bersalah karena mereka hanyalah penumpang. Logan mendobrak pintu kamar putranya karena Billy tetap tidak mau keluar. Melihat kondisi putranya yang tidak baik-baik saja, Logan tidak jadi untuk marah. Dia mencoba segala cara untuk menenangkan putranya yang nampak kacau. Logan berdiri di atas bukit. Dia memperhatikan pemadam kebakaran yang mencoba memadamkan api dari mobil yang tadi dia sulut. Hal itu dia lakukan untuk menghilangkan bukti. Setelah membakar mobil, Logan menemui ayah dari teman putranya dan meminta untuk menghentikan kasus ini. Pria di depannya tidak terima. Dia sama dengan putranya membebankan semuanya kepada Billy dan dia meminta ganti rugi atas mobil yang dibakar oleh Logan. 8 tahun yang lalu, Logan mendengarkan penjelasan dokter yang menangani kasus istrinya dan putranya, di mana Billy kecil berhasil diselamatkan sedang istri dan calon bayinya mati. Meskipun dokter di depannya menjelaskan dengan pelan-pelan, tapi tetap saja dia sulit untuk mencernanya karena baru kemarin dia bercengkrama dengan sang istri dan menyapa janin di dalam kandungannya. Logan tersentak dari lamunannya ketika sang putra menyapa dan menyentuhnya. Ini kali pertama dia menginjakkan kakinya lagi di rumah sakit semenjak meninggalnya sang istri. Logan membutuhkan uang banyak untuk mengganti mobil yang dia bakar dan dia mendatangi Johan untuk meminta bantuan. Johan siap membantu, tapi Logan harus melakukan sesuatu untuknya. Logan meninjau lapangan. Itu adalah tempat dia akan beraksi nanti malam. Johan memancing korban untuk ke belakang untuk memeriksa bagasi mobil. Bersamaan dengan itu terdengar suara letusan senapan yang ditembakkan. Ternyata Logan mulai beraksi. Johan mengubur mayat-mayat musuhnya ke dalam tanah. Dia menggali dan menimbun musuhnya dengan perasaan senang. Dia meminta Logan untuk pergi duluan karena dia akan mengatasi masalah ini seorang diri. Logan minta Billy untuk segera berkemas karena mereka berencana untuk segera meninggalkan kota itu. Tapi Billy menolaknya dengan keras karena dia baru pertama kali mendapatkan teman. Kali ini Logan tidak ingin dibantah, apalagi alasannya adalah teman yang sama sekali tidak bisa disebut teman. Logan menemui ayah dari teman putranya Billy. Dia menyerahkan uang yang dijanjikan untuk ganti dari mobil yang dia bakar, serta memberi peringatan untuk tidak memerasnya. 8 tahun yang lalu ketika Logan sedang meratapi nasib istri dan anaknya, Johan segera mendatangi pria yang mabuk-mabukan sehingga menabrak istri temannya, lalu menggantikan Logan untuk membunuh pria itu, sehingga Johan dikeluarkan dari ketentaraan karena sudah membunuh orang. Ketika sedang menikmati minumannya sembari diiringi oleh alunan musik, seorang tentara menghampirinya untuk membunuhnya. Mereka berkelahi, tapi Johan dapat membunuhnya. Tindakan Johan itu dilihat oleh salah satu tetangganya. Johan memberitahu bahwa uang yang dicuri diketahui oleh banyak orang dan sekarang dirinya menjadi buronan. Tapi Logan tidak mau lagi membunuh. Hal itu membuat Johan kecewa. Ketika Logan memeluk Johan untuk menenangkannya, tiba-tiba Johan mengencangkan pelukannya. Hal itu membuat mereka berkelahi. Mendengar suara perkelahian, Billy bingung akan melakukan apa. Logan kalah. Dia tidak berdaya ketika pistol diacungkan kepadanya hingga sebuah peluru menembus kepala Johan, dan Logan merasa kecewa ketika melihat putranya lah yang melakukan itu. Logan dan Billy sedang sarapan. Lalu Billy mengucapkan terima kasih dan membantu ayahnya membersihkan remah-remah makanan di sudut bibirnya. Tindakan kecil itu membuat Logan terharu.